Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, nih gue lagi mau ganti balutan luka dekubitus teman-teman ya. Jadi lukanya cukup besar teman-teman ya. Jadi ini pasien stroke ya. Nah, di sini gue cuci menggunakan NaCl ya. Kenapa? Karena keluarga sudah menyiapkan NaCl teman-teman ya, sisa sebelumnya. Nah, ini lukanya kenapa warnanya kok kayak gini ya teman-teman ya? Ini terlihat kotor banget teman-teman ya. Jadi sebelumnya si ibu ini pakai cairan klorofil kalau nggak salah, ada gue juga nggak tahu itu apa kandungannya, karena katanya testimoninya tuh bagus ya. Nah, gue nggak ngerti sih teman-teman. Nah, jadi gue saranin teman-teman ya, kalau beli-beli obat ya yang berbau herbal atau apapun itu ya, sebenarnya harus jelas sih teman-teman ya, cara ngerawatnya seperti apa, perkembangan lukanya seperti apa ya. Jadi di sini gua edukasi ulang tentang masalah luka. Akhirnya ini lukanya tuh gua sabunin teman-teman, menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Karena apa? Karena memang ini tuh udah timbul bau ya teman-teman ya, karena memang dalam teman-teman ya. Jadi keluarganya juga manggil gua ya, karena memang dia bingung kok ngerawat, kok lukanya malah makin tambah lebar dan lain-lain seperti itu ya. Di sini akhirnya gue jelaskan ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan gue menggunakan produk gue sendiri, itu sabun yang gue jual teman-teman. Gue jual di toko oren teman-teman ya. Kalau mau yang order bisa hubungi gue langsung lewat WA. Kalau nomor WA-nya belum gue cantolin, teman-teman scroll aja ke video paling bawah, di situ udah ada nomor WA gue biasanya di kolom komentar atau enggak di kolom deskripsi. Nah, ini tuh gue cuci lukanya teman-teman ya sampai bener-bener bersih ya teman-teman ya. Karena kan kalau tadi tuh warnanya hitam gelap, nggak kelihatan itu lukanya sebenarnya ruamnya sampai mana, rusaknya kelihatannya sampai mana ya. Nah, ini gue cuci menggunakan air kemasan teman-teman ya. Nah, gue cuci sampai bersih ya. Tadi itu NaCl-nya udah habis teman-teman. Jadi di sini gue ganti pakai air kemasan ya, tidak masalah. Ini tuh lukanya agak dalam teman-teman ya. Keluarganya bingung tuh, yang hitam-hitam katanya bagus ya, udah kering. Padahal salah teman-teman. Justru yang hitam itu jelek ya. Jadi keluarganya mengatakan habis pakai cairan tersebut bagus, lukanya kering gitu kan ya. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Luka berwarna hitam begini menandakan jaringannya mati teman-teman, dan biasanya dalam ya. Dan benar saja memang kalau yang bagian ini yang gue pegang tuh udah agak dedel ya, itu dalam ya. Nah, cuman yang bagian atas itu belum gue bisa dedel karena itu tipis teman-teman. Jadi pasien ini agak kurus juga ya, jadi langsung tulang gitu. Ya udah, nih tuh gue udah bersihin teman-teman, bisa lihat ya. Udah gue pakai tisu, karena ada tisu ya, gue lap-lap semuanya bagiannya biar sampai bersih teman-teman ya. Nah, kan kalau udah kayak gini kan lebih enak dilihat teman-teman dibanding tadi ya, itu udah kayak pakai ramuan-ramuan ya. Jadi sebenarnya gue nggak bilang klorofil itu salah teman-teman ya, cuman guanya aja nggak tahu khasiatnya apa. Dan kalau teman-teman menggunakan suatu produk, misal udah 1 sampai 2 minggu tidak ada perbaikan, berarti ada yang salah teman-teman. Stop produk tersebut ya, gitu. Tapi kalau 1 minggu atau sampai 2 minggu ada perbaikan, ya silakan, kalau mau dilanjutkan tidak masalah, berarti kan ada perkembangannya baik. Tapi kalau tidak ada perkembangan yang makin baik, ya udah berarti stop aja. Nah, di sini gue coba membuang jaringan mati teman-teman ya. Yang hitam ini bisa dikletek atau enggak ya. Di sini gue coba gunting-gunting dan sepertinya bisa teman-teman. Jadi pasien memang kalau udah seperti ini ya, gue nggak anjurin ke gimana ya. Gue udah sebelumnya pasiennya udah ke rumah sakit ya. Cuman disuruh rawat dari rumah apa bagaimana ya. Terus juga ya memang setiap orang tuh punya hak ya masing-masing teman-teman ya. Gue bilang ya, masih konsumsi obat nggak dari dokter ya? Enggak kayaknya, soalnya kebanyakan banget obatnya ya. Sebenarnya kan ada beberapa obat ya teman-teman ya, ya memang kalau pasien-pasien stroke tersebut dapat gitu kan. Misal kayak amlodipin, terus apalagi sih biasanya ya pengencer darah kayak clopidogrel dan lain-lain ya. Cuman pas keluarganya udah stop, katanya pakai herbal aja gitu ya. Itu hak hak mereka teman-teman gitu. Yang penting kan di sini gue udah bantu edukasi seperti itu ya. Memang sih teman-teman ya, kalau dibawa ke rumah sakit juga dengan kondisi yang sudah payah ya, kasihan si pasiennya teman-teman ya. Jujur aja gue tuh bukan motivasi untuk tidak ke rumah sakit ya, tapi kalau memang sudah dapat obat dari rumah sakit, toh di rumah saja tuh nggak masalah gitu. Tapi kondisinya di sini tuh obat udah nggak konsumsi. Nah, terus juga ya memang sudah tidak mau ke rumah sakit, kasarnya seperti itu ya. Untuk pasien-pasien seperti ini biasanya yang gue edukasi adalah jangan sampai timbul lagi luka di tempat yang lain
Ya kalau bisa ini bisa nutup gitu teman-teman, semoga seperti itu. Karena kalau timbul di tempat lain ya itu makin banyak luka, kasihan juga si pasiennya ya. Oh iya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, hubungi gua aja langsung lewat WA ya. Gua insya Allah bisa datang langsung ke tempat teman-teman dan bantu cara mengajarkan atau merawat lukanya ya. Buat teman-teman yang di luar kota atau nggak di luar pulau, teman-teman bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya teman-teman ya. Nah, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah ya, di situ nomornya udah gue cantolin biasanya di kolom komentar atau nggak di kolom deskripsi ya. Buat sabun terus antiseptik dan salep yang gue pakai, gue tuh jual di toko oren, cuman memang enggak gue jual bebas ya. Gue hanya jual orang-orang yang memang sudah konsultasi online ke gue atau nggak udah konsultasi masalah lukanya lah ya. Karena gini teman-teman ya, teman-teman menggunakan produk semahal apapun ya, kalau cara perawatannya salah itu tidak akan berhasil. Kalau teman-teman menggunakan produk paling murah pun bahkan dari alam ya, kalau cara perawatannya benar itu luka juga akan membaik ya. Seperti ada yang nutup luka pakai daun pisang, ada yang kasih luka pakai madu. Itu kalau cara perawatannya tepat, lukanya juga membaik ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya teman-teman harus tahu bagaimana cara merawat lukanya. Kadang ada yang nanya, bang tarifnya berapa bang kalau datang langsung ya ke Jabodetabek ya. Tergantung jaraknya teman-teman, sama tergantung kondisi lukanya, karena gue biasanya menentukan harga tuh tergantung jaraknya. Oke teman-teman, jadi gue kasih tahu ya untuk luka dekubitus ya, kenapa di sini dia tidak membaik ya, karena memang awalnya tuh nggak di miring kanan, miring kiri ya pertama. Terus awalnya timbul lukanya kelihatannya lecet atau enggak hitam sedikit, padahal di dalamnya itu udah gerowak teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman rawat seolah-olah lukanya kok tambah melebar seperti itu ya. Memang akan tambah terus melebar kalau teman-teman nggak miring kanan, nggak miring kiri ya. Jadi wajib banget di miring kanan dan miring kiri teman-teman. Bang apakah harus digunting-gunting seperti itu lukanya? Nggak perlu, nanti dia akan bisa benyek sendiri kalau teman-teman cara merawat lukanya benar ya. Teman-teman bisa lihat ya, banyak juga nanya, bang ini bisa nutup lagi nggak sih? Bisa ya teman-teman, gue pernah upload kayaknya video dah perawatan dekubitus sampai sembuh. Gue datang sekali terus akhirnya lukanya nutup kembali. Ada nggak sih bang yang nggak bisa nutup? Ada juga yang nggak bisa nutup ya teman-teman, cuman gue nggak cerita hal itu di sini teman-teman. Maksudnya di video ini gue nggak cerita, mungkin di lain video akan gue bahas kenapa penyebab luka tuh nggak bisa nutup. Nah ini gua gunting teman-teman ya. Nah tuh jadi kebuka tuh merah ya. Luka yang bagus itu warna dasarnya merah teman-teman ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, spray yang gue pakai, sabun ya, itu tuh nggak perih sama sekali ya. Teman-teman scroll aja ke video gue yang lain ya, hampir semuanya gue menggunakan produk racikan gue sendiri seperti itu. Bang bisa nggak sih kalau beli di apa ya, di apotek-apotek gitu? Bisa, cuman rata-rata jarang banget ada produk khusus luka teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanya ke apotek, luka ini bagus nggak sih ya, jadi gimana ya, kalau ke apotek, apotek itu tahu obat teman-teman ya, tapi kurang tahu kondisi kak. Jadi kak, ada kita tuh ada spesialisnya masing-masing. Kayak teman-teman nih misalnya dokter anak ya kan, dokter spesialis anak, ada dokter penyakit dalam, dokter bedah gitu. Itu kan dokter tuh untuk mendiagnosis dan melakukan tindakan medisnya. Sama perawat juga ada banyak, ada perawat luka, ada perawat gerontik, ada perawat maternitas, ada ya pokoknya lu perawat hemodialisa, perawat kamar operasi, itu juga banyak. Nah apotik juga di lingkupannya dia teman-teman ya, obat ini taunya ini, obat ini. Nah tapi masalahnya kalau teman-teman datang ke apotek, ini obatnya salep luka ya, emang bisa salep ini untuk luka. Hampir semua salep juga memang untuk luka, cuman kan kandungan di salep tersebut teman-teman yang biasanya dibutuhkan apa nih untuk luka. Nah disitulah perawat luka biasanya akan lebih paham teman-teman gitu. Oke, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, silahkan hubungi gue langsung lewat WA. Scroll aja ke videonya paling bawah. Nah itu adalah salep yang gue gunakan teman-teman, produk gue sendiri. Sekian videonya kali ini dari gue ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.